Selamat malam saudara, sinyal kuat diarahkan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi untuk mulai merapat ke Partai Gerindra. Hal itu disampaikan Budi Aris pada hari pertama Kongres Projo ketiga yang berlangsung di Jakarta Sabtu lalu. Apakah sinyal ini merupakan langkah kuat yang tengah dijalani Budi Aris dan Projo untuk merubah haluan dari lingkar Jokowi ke lingkar Prabowo? Dan sorotan lainnya juga saudara, jelang sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo di Pengadilan Militer Kupang akan berlangsung Senin besok. Keluarga besar Prada Lukinamo berharap seluruh saksi yang dihadirkan bisa bersaksi secara jujur. Lalu siapa saja saksi yang akan dihadirkan? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Cindy Permadi. Informasi pertama, saudara, 4 rumah semi permanen terbakar di kawasan Jalan Polonia, Medan pada Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Sejumlah warga berupaya memadamkan api secara swadaya, namun upaya tersebut kurang membuahkan hasil. Dengan cepat, api merambat dari satu rumah ke rumah lainnya hingga warga kewalahan melakukan pemadaman. Satu unit tim pemadam kebakaran dari Dinas Kebakaran Medan segera turun langsung ke lapangan. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga, di mana saat kejadian tidak ada satupun orang yang berada di dalamnya. Pemerintah Kota Jakarta Selatan menargetkan perbaikan tanggul Baswedan di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selesai dalam 1,5 bulan. Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan memastikan akan membangun bendungan yang lebih kokoh. Perbaikan awal tanggul Baswedan di Jati Padang yang jebol masih berjalan hingga hari keempat. Sebelumnya, tanggul ini jebol pada Kamis malam pekan lalu. Meski menargetkan perbaikan tanggul jebol selesai dalam 1,5 bulan, prosesnya bisa lebih lama karena dipengaruhi curah hujan. Untuk sementara, petugas mengutamakan mengeluarkan air dari area permukiman warga dan menambal tanggul dengan material pasir dalam karung. Kita targetkan sekitar 1,5 bulan ya. Mudah-mudahan ya tidak hujan lagi ya ketika kita melaksanakan pekerjaan. Karena akses masuk material kan agak susah nih ya. Jadi kita bangun lagi. Konstruksinya kita nanti di paling bawah itu ada strospel. Strospel itu kedalamannya 1,5 meter supaya nanti ketika ada tekanan air ini kuat. Di samping itu di atasnya lagi ini pondasi. Pondasi itu slope ya. Itu kita beton juga, bukan batu kali. Sementara itu, warga RT 03 RW 06 Kelurahan Jati Padang Pasar Minggu meminta pemerintah serius memperbaiki tanggul. Warga bilang tanggul sudah beberapa kali bocor dan banjir mengganggu mobilisasi hingga merusak harta benda warga. Warga berharap musibah tanggul jebol tak terjadi lagi. Tanggulnya jebol sekarang? Udah 2 kali. Dari waktu jebol tahun 2000 kemarin, berapa bulan yang lalu nih musola Sabili yang jebol. Nah ini berapa bulan kemudian jebol lagi kemarin nih yang sekarang. Ya saya maunya masalah butuhan normalisasi kali aja. Supaya air lancar dari sini mengalir ke sana. Ya harus diperbaiki lagi. Ya kalau nggak diperbaiki tadi pagi aja nih, itu kan banyak tim biru tuh, kan pasir. Kalau nggak ada tim biru nih kemari air larinya. Informasi lainnya, jelang sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur akan dilanjutkan Senin esok. Orang tua dan keluarga besar Prada Luki berharap semua saksi yang dihadirkan bisa bersaksi secara jujur, sehingga kasus ini bisa terang benderang. Ibunda Prada Lukinamo, Sepriana Paulina Mirpe menyatakan akan hadir di persidangan besok. Menurut Ibunda Prada Luki, keterangan pada sidang pekan lalu sudah bisa memberi titik terang pada kasus kematian anaknya, terutama kesaksian saksi kunci Prada Richard Bulan.
Sebaliknya, Ibunda Pradaluki kecewa dengan keterangan para terdakwa yang dinilainya banyak berbohong. Sapriana meyakini kematian putranya bukan hanya aksi penganiayaan spontanitas, namun ada unsur perencanaan. Pertama saksi kunci Prada Richard, puji Tuhan dia berkata dengan baik, benar, tegas, sesuai apa yang dia alami dengan almarhum. Semuanya diungkapkan, saksi-saksi, tambahan, semuanya juga berkata dengan jujur. Tetapi yang Mama sesalkan dan sayangkan, para terdakwa itu banyak berbohong. Mama berharap pecat, hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup, pelaku utama itu hukuman mati, pemecatan hukuman mati. Pengadilan Militer Kupang akan menggelar sidang lanjutan kasus kematian Pradaluki dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Letu Ahmad Faisal merupakan Komandan Kompi A, Batalion Teritorial 834 Waka Ngamere, Nagekeo. Pada sidang sebelumnya, Letu Ahmad Faisal didakwa ikut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pradaluki dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Agenda sidang besok adalah pemeriksaan saksi-saksi. Sedangkan sidang terhadap 21 terdakwa lainnya akan digelar pada Selasa dan Rabu mendatang. Dengan terdakwa atas nama Letu Infantri Ahmad Faisal akan dilaksanakan sidang lanjutan pada hari Senin tanggal 3 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Yang juga jadi sorotan saudara usai menjadi perbincangan publik, tempat wisata ekstrim park Bali di Turtle Beach, Nusa Penida ditutup sementara. Pansustrap DPRD Provinsi Bali menilai lokasi tersebut melanggar aturan tata ruang dan memiliki izin usaha yang bermasalah. Penutupan dilakukan setelah peninjauan langsung Pansustrap DPRD Provinsi Bali yang menyatakan tempat wisata itu telah melanggar ketentuan yang mengatur pembangunan harus berjarak minimal 100 meter dari bibir jurang. Extreme Park beroperasi di atas tebing setinggi sekitar 130 meter, sehingga dinilai beresiko tinggi dan membahayakan keselamatan pengunjung. Pansus juga menemukan fakta bahwa lokasi wisata dimiliki warga negara asing asal Rusia dengan status perizinan yang belum jelas dan dipertanyakan keabsahannya. Di Bali pasal 50 ayat 3 itu Pak ya, ada jarak. Siapa yang menjamin kalau ada nanti korban di sini? Ini kan sudah kelihatan tebingnya ini perlu kita perdalam ya oleh dinas lingkungan bahwa ini tidak permanen, tidak kuat konstruksi kostur daripada tebing itu banyak yang retak-retak, itu banyak yang jatuh ya. Ini kalau kemudian ini jatuh siapa tahu ya? Itu dia. Jadi nanti dia masih kita evaluasi perdalam izin. Ditutupnya sampai kapan tadi? Sampai mereka kemudian bisa menunjukkan dokumen yang benar yang sesuai dengan regulasi ya. Tapi dia bisa menunjukkan saat itu ya kita evaluasi, bukan berarti begitu dia tunjukkan izin kemudian kita buka, kita perdalam lagi. Izin itu kan relatif, bisa izin itu diteruskan, bisa juga dicabut. Sebelumnya DPRD dan Satpol PP Provinsi Bali menghentikan sementara proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Pengembang diwajibkan mengurus kelengkapan perizinan yang dinilai masih kurang. Hasilnya mega proyek bernilai 60 miliar rupiah ini dihentikan sementara. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar proyek dan meminta pengembang untuk mengurus izin baru, menyusul temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah dikantongi. Ini ada hal-hal yang belum dimungkinkan untuk dilanjutkan sementara. Ya, kita hentikan sementara. Simpelnya kita hentikan sementara, nanti menunggu perkembangan lebih lanjut. Apa yang menjadi permasalahan sehingga bisa dilanjutkan, ya kita tunggu dari OPD teknis nanti menyampaikan. Jadi sementara hari ini kita melakukan penghentian kegiatan sementara dengan memasang polis lain. Kita bahas lebih dalam terkait penutupan Extreme Park dan penghentian proyek lift di Turtle Beach, Nusa Penida, Bali bersama Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Bali, Imade Suparta. Pak Made, selamat malam. Ya, malam.
Pak Made, sebenarnya apa temuan dari Pansus yang membuat Pansus bilang ya udah di stop aja dulu sementara? Temuannya apa yang terbaru? Yaitu ada kegiatan flash viewing smartphone, jadi lip kaca. Lip kaca ini sebagai jualan daripada daya tarik pariwisata oleh konsep mereka sebagai pemohon kan begitu. Di dalam lip kaca ini ada restoran, rencananya ada toilet, ada kemudian kantor, dan kemudian ada kegiatan yang seperti kantor panorama, jadi selfie gitu ya. Maka itu ini kan sudah wilayah ekstrim. Itu tebing jurang itu sedalam kurang lebih 180 meter. Itu dalam konsep tata ruang sudah dipastikan bahwa itu tidak benar daripada keberadaan lip kaca ini kan begitu. Persoalan sekarang sudah dikatakan ada izin, itu kan sementara dalam konsep mereka, dalam perspektif dari OSS kabupaten, karena itu dibilang berisiko rendah. Padahal itu kan lip yang berisiko tinggi. Oleh karena itu kan perlu kajian lebih dalam oleh pihak provinsi dan pusat. Maka itu dari aspek permohonannya ini kita lihat sudah nggak benar. Ada konsep akal-akalan gitu ya. Sehingga seolah-olah nanti menjadi kewenangan kabupaten Kelungkung. Oke, tapi faktanya itu tidak seperti itu. Nah, Pak Made, maka tapi itu ini kan yang juga jadi pertanyaan adalah ketika ini sudah ditemukan ada melanggar aturan, kok bisa lolos izinnya? Bahkan sudah dilanjutkan sampai sekarang, sudah mulai ada infrastrukturnya. Izin itu kan dalam perspektif Kabupaten Kelungkung. Tapi kalau wilayah dalam kondisi risiko berat dan tinggi, dan itu wilayah ekstrim, itu harus kajiannya itu dari provinsi. Maka itu saya bilang tadi bahwa konsep perizinannya yang mereka buat tuh juga ada kemungkinan manipulatif gitu. Ya, ini kan ya? jualannya dia ini kan daya tarik pariwisata. Kalau di Bali itu sesuai dengan Perda 5 2020 itu, orang ke Bali daya tariknya bukan kemudian modern kayak lip kaca itu, tapi dalam konteks perspektif adat istiadat budaya Bali, alam Bali yang sudah memang terukur dan sudah terkenal seluruh mancanegara. Sebenarnya seperti itu, ini kan bertolak belakang. Maka itu jelas dari aspek tata ruang dan kemudian dari aspek kemudian aset, karena itu landasan atau tempat nanti landasan daripada lip itu tanah negara, belum ada izinnya itu. Dan itu sepadan tebing dan sepadan pantai itu ada izinnya juga. Jadi tidak serta-merta bahwa jualan-jualan dalam perspektif modern ini yang untuk kepentingan bisnis mereka ini tertoleransi di Bali tidak bisa. Itu kita mengacu pada regulasi yang ada di Bali. Ada kemudian perda ketinggian bangunan, itu tidak boleh lebih daripada 500 meter. Dan lift itu biasa dipergunakan kan dalam gedung. Ini lift dipergunakan di luar gedung. Nah, ya kan? 40 meter. Nah, artinya sekarang apa tindak lanjut ke depannya? Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Iya, nanti kita perdalam lagi, rencana minggu depan kita perdalam, kita undang semua OPD terkait yang mengeluarkan izin, ya sejauh mana tanggung jawab mereka mengeluarkan izin di tempat yang dilarang, tempat yang salah. Karena dalam undang-undang tata ruang itu yang mengeluarkan izin pun ada pidananya itu, dan pengembangan melakukan kegiatan di wilayah yang titik yang salah di tebing itu pun ada pidananya. Tidak gampang itu, Mbak Cindy, untuk kemudian kita akan melegalkan itu. Jadi izin yang dikeluarkan dalam arti dari Kabupaten Kelungkung itu kan kita bisa evaluasi. Karena nanti kalau korban ke depan itu siapa yang bertanggung jawab? Itu di wilayah itu sudah banyak korbannya juga. Di wilayah tebing dan di wilayah sepadan pantai itu banyak korbannya. Kita kan tidak mau kalau nanti masyarakat Bali ada yang korban atau tamu ada yang korban, nanti informasinya atau ini mendunia kan gitu, nanti citra Bali tidak bagus lagi, buruk kan begitu. Okay. Maka itu kita harus evaluasi benar-benar, dan dari kajian evaluasi pun kita sudah temui bahwa ini ada unsur-unsur yang tidak benar. Oke, evaluasi gitu. Dan kajian ya itu bisa dibawa ke pidana juga. Pak Made, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya selalu Pak Made. Iya, terima kasih.
Informasi lain, Saudara, di hari kedua konser Blackpink, sejumlah penggemarnya banyak yang tidak memiliki tiket, namun tetap memilih berada di area GBK untuk mendengarkan suara konser dari luar. Akibat kalah saat tiket war atau perang tiket saat penjualan konser Blackpink waktu lalu, penggemar Blackpink yang disebut Blink tetap memilih untuk datang ke area GBK demi mendapatkan kemeriahan konser dan mendengarkan suara Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo dari kejauhan. Meski kecewa tak mendapatkan kesempatan untuk melihat konser secara langsung, namun Blink mengaku bahagia bisa berada dekat dengan musisi favorit mereka yang datang jauh dari Korea Selatan. Karena memang udah ngefans dari lama sebagai Blink sejati, walaupun belum dapat tiket tapi kita mau nungguin di luar. Boleh tahu mbaknya dari mana? Dari Bogor, Mas. Sebelumnya memang udah pernah di tahun 2023. Jadi untuk saat ini memang nggak ngewar tiket di online tapi ngewar langsung, siapa tahu dapat. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menunjukkan sinyal kuat untuk merapat ke Partai Gerindra. Apakah ini pertanda perubahan haluan dari Budi Ari dan Projo? Kita akan bahas selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menunjukkan sinyal kuat merapat ke Partai Gerindra. Hal itu disampaikannya di sela-sela Kongres ketiga Projo di Hotel Grand Sahid Jaya Sabtu lalu. Di hadapan relawan Projo, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi meminta izin agar ia bisa bergabung ke Partai Gerindra. Dirinya bilang berniat mendukung partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Ia juga sempat menyinggung bahwa pernah ditawari langsung oleh Prabowo dalam sebuah forum. Kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahami. Nggak usah ditanyai partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga hadir dalam acara Kongres Projo menyatakan belum mendengar secara langsung rencana masuknya Budi Ari ke Partai Gerindra. Dirinya menyambut baik dan akan mempertimbangkan kehadiran dari gelombang Projo yang ingin masuk ke Gerindra. Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Projo. Isyarat bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra sebenarnya pernah muncul beberapa waktu lalu. Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia di Solo pada Juli lalu, Prabowo sempat menggoda Budi Ari yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi. Prabowo menggoda Budi Ari dengan pertanyaan pilihan antara Gerindra atau PSI. Menteri Koperasi Saudara Budi Ari Setiadi. Ini masuk PSI kok, bukan? Oh. PSI atau Gerindra kok? Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut langkah Budi Ari untuk masuk ke Gerindra agar tidak identik dengan Jokowi merupakan langkah yang logis. Ia menilai jika Projo membutuhkan backup politik baru, usai Jokowi tak lagi menjabat. Langkah politik yang dilakukan Budi Ari, Ketua Projo untuk masuk Gerindra dan mengganti logo Projo agar tak identik dengan Pak Jokowi merupakan langkah pragmatisme politik yang logis dan realistis, karena suka atau tidak Budi Ari dan Projo butuh backup politik baru pasca Pak Jokowi tak lagi menjabat. Apalagi serangan demi serangan yang dihadapi Projo sebagai benteng utama Pak Jokowi dan keluarga Solo tak berbuah insentif politik yang maksimal.
Sejumlah langkah yang dilakukan Budi Ari dan organisasinya memperkuat kesan bahwa orientasi politik mereka mulai bergeser. Apakah labuhan hati Budi Ari serta Projo akan menetap di lingkar Jokowi atau justru bergeser ke Prabowo Subianto? Tim Liputan, Kompas TV. Sinyal demi sinyal terus ditunjukkan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi. Apakah dengan keinginan Budi Ari merapat ke Gerindra merupakan sebuah langkah menemukan tambatan politik baru? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah bergabung dengan politisi Partai Gerindra Hendar Samarantoko. Ada juga Handoko selaku Sekretaris Jenderal Projo dan ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat malam semuanya. Malam sini, selamat malam Bang Handoko, Mas Adi. Bung Hendar Sam, ini kan Pak Budi Ari udah jelas-jelas minta izin ke relawannya untuk masuk Gerindra. Nah, kalau dari Gerindra sendiri siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk Budi Ari atau masih ada yang harus ditimbang dulu? Partai Gerindra partai yang terbuka. Jadi memang untuk setiap warga negara Indonesia, termasuk juga Pak Budi Ari, kita menyambut baik untuk masuk sebagai anggota Partai Gerindra. Nah, karena untuk menjadi anggota Partai Gerindra itu memang tidak sulit, bahwa hanya syarat ber-KTA saja dan kemudian dia menyerahkan KTP dan KTA, kemudian nomor telepon, cukup itu aja untuk menjadi anggota. Nah, kemudian tapi Gerindra mempunyai kultur dan struktur yang kuat. Maka oleh karena itu kan saya pernah menyampaikan bahwa di kasusnya Noel kan contoh ya, kawan kita Noel, bahwa ada anggota partai, ada kader partai, ada pengurus partai. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda, ya tentunya dari terminologi dan itunya. Tapi Bang Hendarson, Pak Budi Ari bilang ya ini kan juga nunggu dulu izin dari yang punya partai, dari Pak Prabowo. Artinya sebenarnya nggak ada yang harus dikhawatirkan untuk bisa masuk Gerindra? Kita welcome untuk itu sebenarnya, tidak ada ininya. Kalau memang tidak ada halangan untuk menjadi anggota, tidak ada halangan di ADART kita. Setiap orang bisa menjadi anggota dari Partai Gerindra, bergabung dengan Partai Gerindra, ya. Tapi untuk menjadi kader dan pengurus tentunya ada mekanisme yang harus dilalui, kan gitu. Nah, oleh karena itu itu ada di DPP tentunya. Dalam hal ini Ketua Dewan Pembina dan Ketum kita Pak Prabowo. Oke. Nah, kalau jadi kalau gitu ke Bang Handoko. Bang Handoko, kalau tadi mendengar dari pernyataannya Bang Hendar Sam, terbuka lebar kok. Nah, ini apakah artinya akan diikuti juga tidak hanya Pak Budi Ari, tapi anggota relawan Projo juga akan masuk Gerindra? Baik, terima kasih. Mungkin perlu saya jelaskan ya, dari awal berdiri Projo ini kan tentunya kan bukan partai politik ya, tetapi di dalam Projo ini banyak kader-kadernya Projo ini yang juga menjadi kader partai politik. Kalau dari awal sekali di 2014 itu ada kader yang dari PDI Perjuangan, ada yang dari PKB, dari macam-macam lah sampai hari ini. Jadi kalau bagi kami itu hak politik yang dimiliki oleh kawan Budi Ari untuk menentukan menjadi kader partai politik tertentu. Kalau kemarin dia sampaikan bahwa akan bergabung dengan partai politik yang dipimpin Pak Prabowo, ya tentunya itu Gerindra, yaitu bukan sesuatu hal yang besar bagi kami, bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan gitu kan, tetapi Budi Ari kemarin memang menyampaikan untuk meminta izin kepada kawan-kawan di arena Kongres bahwa Budi Ari mau bergabung dengan Gerindra. Tapi Bang Handoko kan juga bilang kalau ketua umumnya masuk Gerindra masa iya bawahannya enggak, itu disampaikan juga oleh Pak Budi Ari tadi. Itu gimana dong? Saya pikir tidak begitu ya. Saya sendiri ini kader Partai Golkar. Kebetulan saya juga pengurus, saya salah satu ketua di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Jadi itu biasa saja, tetapi kita lihat nanti perkembangannya, karena bagi kami Projo ini dalam ADART yang kita sepakati dulu itu kita memang tidak menjadi underbow dari salah satu partai, ya kan. Jadi tetapi kami terbuka saja dengan siapapun yang menjadi kader partai, tetapi kemudian mempunyai
ideologi yang sama, cita-cita yang sama tentang rakyatan gitu, tentang Indonesia ya. Kemudian kita bergabung di apa Di namanya? partai politik ya. Oke. Begitu. Oke. Nah, kalau Mas Adi, sebenarnya bagaimana Anda membaca sinyal manuver dari seorang Budi Ari? Tepatkah kalau misalnya tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi dan relevansi? Ya, saya kira ada dua hal. Pertama, harus diakui sepertinya Pak Budi Ari mulai realistis membaca anatomi kekuatan politik di negara kita. Memang salah satu instrumen terkuatnya adalah partai politik. Jabatan-jabatan politik strategis apapun di negara kita, bergen dan proses politiknya itu dalam banyak hal ditentukan dan dikendalikan oleh partai politik, mulai dari konfigurasi soal pilpres, pileg, pilkada, dan seterusnya, termasuk juga jabatan-jabatan politik pasca pertarungan politik itu selesai. Jadi ini yang sepertinya membuat kenapa sosok seperti Pak Budi Ari yang dulu mungkin tidak terlampau terafiliasi dengan salah satu partai politik tertentu, akhirnya memutuskan bergabung dengan partai. Kenapa memilih Gerindra? Ya tentu karena Gerindra partai pemenang pemilu, partainya Bang Hendarsam, partainya pemenang pilpres. Jadi siapapun pastinya punya intensi dan tertarik untuk menjadi bagian dari partai pemenang pemilu. Dan ini adalah sesuatu yang terulang. Dulu waktu PDIP yang berkuasa, banyak yang ingin pindah ke PDIP. Sebelumnya lagi ketika Demokrat berkuasa, banyak sekali yang kemudian pindah ke Demokrat. Ini adalah magnet yang memang dimiliki oleh partai pemenang pemilu dan partai penguasa yang saya kira semua elemen politik jika ingin terjun ke partai pastinya ingin bergabung di dalamnya. Tapi Mas Adi, kalau melihat manuvernya ini sebenarnya hanya ingin merapat ke kekuasaan atau mau mulai melepaskan apa ya? Kan logonya aja saja diganti dari Pak Jokowi kayaknya mau diganti atau mau melepaskan sejarah yang lama? Nah, itu yang faktor yang kedua yang ingin saya sampaikan. Memang kalau kita membaca percakapan publik di media sosial ataupun komentar-komentar di media online, saya kan hampir men-tracking satu persatu tiap hari ya, omongan publik, netizen di media sosial. Memang harus diakui ada 3 variabel yang kemudian ditengarai oleh publik. Ini semacam langkah politik yang secara perlahan dilakukan oleh kawan-kawan Projo yang mencoba untuk meninggalkan langkah politik Jokowi secara perlahan. Bukan hanya soal Pak Budi Ari yang ingin bergabung dengan partai seperti Gerindra, tapi adanya transformasi politik katanya yang kemudian menghilangkan siluet foto Jokowi di logo mereka. Itu kan adalah sebagai penegas betapa Projo ini seakan-akan tidak ingin teridentifikasi lagi sebagai bagian dari Pak Jokowi. Padahal publik tahunya dulu ya Projo itu adalah Jokowi, dan bahkan kita seringkali mendengarkan putih kata Jokowi, putih pula kata Projo, merah kata Jokowi, merah pula kata Projo, dan seterusnya. Jadi ketika itulah kemudian publik bertanya-tanya, kalau memang ingin terus tegak lurus bersama dengan Jokowi, ya tentu pilihan politiknya bukan ke Gerindra, tetap misalnya bersama dengan PSI atau bersama dengan PSI yang sangat dekat dengan Jokowi, termasuk juga soal logonya nggak perlu diubah. Bahkan kita mendengarkan hari ini satu pernyataan yang semakin eksplisit bagaimana Projo itu seakan-akan semakin menghilangkan bagaimana jejak politik Jokowi di relawan politik ini. Ketika nama Projo itu tidak lagi dikaitkan dengan pro Jokowi, tapi katanya didasarkan atas bahasa Sanskerta, berbahasa negeri ataupun rakyat dan seterusnya. 3 variabel inilah yang kemudian per hari ini Cindy yang kemudian dikonklusikan oleh publik bahwa Projo di kongresnya yang ketiga secara perlahan memang ya meninggalkan langkah politik Pak Jokowi, di mana sudah mulai ada diferensiasi dari Pak Jokowi pindah ke haluan yang saat ini sedang berkuasa. Nah tapi oke, artinya juga seberapa kuat Projo dan juga seorang Budi Ari akan memperkuat orientasi politik, seberapa kuat akan mendukung Gerindra. Tapi jangan dijawab dulu, bapak-bapak semua, nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya mau lanjutkan lagi pertanyaannya ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya seberapa kuat sih daya tawar seorang Budi Ari Setiadi dan juga Projo untuk mendongkrak sebuah partai politik yang sudah punya presiden? Ya, saya kira memang dalam konteks demokrasi elektoral secara langsung, di mana pilpres, pileg ataupun pilkada dipilih one man one vote, saya kira kekuatan politik apapun menjadi penting, Cindy, karena yang menjadi salah satu kekuatan politik mereka adalah elemen-elemen yang terakumulasi sebagai kekuatan politik mereka. Sekalipun misalnya tidak terlampau terdeteksi secara rigid sejauh mana kekuatan politik relawan seperti Projo, tapi dalam banyak hal, apa yang mereka lakukan dalam banyak hal tentu dianggap sebagai bagian dari untuk menganyam sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh partai politik. Karena
Kalau kita melakukan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh partai, misalnya kita cek satu persatu, ada misalnya basis konstituen, termasuk juga soal isu-isu politik yang tidak tergarap secara signifikan, baik oleh partai ataupun bagian dari yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini. Karenanya posisi relawan menjadi penting dalam konteks itu. Karena pemilihan secara politik di Indonesia melibatkan orang per orang secara langsung. Ya sekalipun orang juga banyak bertanya soal seberapa kuat sih sebenarnya posisi Projo, tidak seperti partai yang diukur perolehannya 20%, 19%, punya perwakilan di parlemen, ada yang di provinsi, kabupaten, dan kota. Tapi bagi saya secara prinsip memang harus diakui simpul-simpul politik semacam ini memang dalam banyak hal semacam katalisator. Mulai dari kerja-kerja politik termasuk juga pembangunan isu yang secara signifikan. Betul bahwa hari ini memang Gerindra itu punya sosok yang cukup powerful, the one and only Pak Prabowo Subianto, tapi tentu pada saat yang bersamaan jika ada kelompok dan relawan politik tertentu menjadi bagian di dalamnya, tentu akan semakin membuat betapa partai ini akan begitu banyak mendapatkan dari dukungan-dukungan dari elemen politik yang lain. Oke. Jadi itulah yang saya sebut sekecil apapun dalam konteks demokrasi elektoral langsung, pastinya itu sangat signifikan, terutama untuk menunjukkan betapa ada bertambahnya kekuatan politik yang sudah mulai tumbuh di berbagai tempat. Oke, nah kalau dari Bang Hendar sama Projo kan sejauh ini selalu identik dengan relawannya Pak Jokowi. Ketika identitas itu masih melekat sampai saat ini akan jadi nilai plus atau akan jadi atau apa ya? Akan malah jadi beban juga untuk Gerindra sebenarnya. Saya nggak bisa menilai hal tersebut ya, karena kapasitas saya tidak untuk menilai apakah secara elektoral atau secara pragmatis ini bisa mendongkrak atau mendowngrade suara. Tapi yang pasti setiap orang atau insan yang ingin masuk ke Partai Gerindra harus mempunyai kesamaan tentang masalah ideologi yang sama dulu. Saya rasa seperti itu ya kan. Nilai-nilai perjuangan yang sama dengan kita, kemudian baru bisa ngeblend tuh ya kan. Oleh karena itu ketika mempunyai kesamaan ideologi ya, apakah ini kan kita ngomongin Pak Budi Ari ya, Pak Budi Ari mempunyai kesamaan ideologi yang dengan Gerindra dan memahami ideologi Gerindra. Oleh karena itu manifestasinya itu mungkin baru bisa terlihat pada saat beliau menjadi anggota dan mengimplementasikan hal tersebut. Jadi tapi ketika Projo sudah menyatakan dukungannya untuk Pak Prabowo di 2029 itu tidak cukup untuk menggambarkan ideologi dari Pak Budi Ari? Kan seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Handoko tadi, sampaikan bahwa ini kan saya nggak tahu ya, sepengetahuan saya baru Pak Budi Arinya aja, Bang Budi Ari aja nih, Bang Budi aja yang baru menyatakan hal tersebut. Apakah Projo secara organisasi ini resmi ya kan, secara ofisial masuk ke ke dalam menjadi anggota, otomatis menjadi anggota Partai Gerindra? Saya belum sampai, setahu saya belum. Baru beliau saja yang minta izin kan kepada kader-kader yang lain. Nah, apakah itu nanti diikuti dan sifatnya wajib atau tidak? Kita tunggu. Seperti kata Pak Dasko ya, menyatakan bahwa kita dengar dulu baru kita bisa tanggapi kan. Baru kita bisa tanggapi yang masalah Bang Budi Ari. Oke, kalau gitu saya ke Bang Handoko dulu. Bang Handoko, ini kan sudah menyuarakan dukungan juga untuk Pak Prabowo di 2029. Muncul juga kemudian kesannya jangan-jangan Projo mau melepaskan dari yang lama, kemudian merapat ke Pak Prabowo. Tanggapan Anda bagaimana? Bang Handoko, suaranya kayaknya masih di-mute. Sorry. Oke, silakan. Saya mau tanggapin itu ya. Jadi pertanyaannya sendiri tadi seolah-olah Projo ini kemarin di Pak Jokowi terus kemudian berganti mendukung Pak Prabowo begitu ya. Padahal kan realita politiknya nggak begitu. Kami ini di 2022 ya kan, dan kita diskusi panjang dengan Pak Jokowi segala macam, kita menggelar namanya musyawarah rakyat di 30 kota di Indonesia. Ya kan, di 30 provinsi. Dari situlah kemudian kita mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden di 2024. Jadi apa yang saya mau bilang adalah bahwa tidak ada itu kemudian istilah kami meninggalkan Pak Jokowi kemudian berpindah. Tidak begitu. Kami ini adalah memang
dari hasil musrah itu kan kemudian kita sadari bahwa kami ini ya Pak Jokowi itu adalah bagian dari sejarah kami yang tidak bisa kita pisahkan. Tanpa ada Pak Jokowi juga nggak mungkin ada Projo, kan begitu. Tetapi kemudian kami para pendukung Pak Jokowi yang bergabung dalam namanya Projo ini di 2024 mendukung Pak Prabowo. Begitu. Jadi ini tidak ada perpindahan ya, tidak ada perpindahan. Karena memang kami posisinya di situ. Tapi Bang Handoko, kalau misalnya memang masih loyal ke Pak Jokowi, apakah artinya setiap manuver dari Projo juga akan tetap menunggu restu dari Pak Jokowi? Pasti ya, kami misalnya begini, minggu lalu kami ke Solo, ya kan, sebelum kami menggelar kongres, kami ke rumah Pak Jokowi, kami diskusi dengan beliau. Tadi pagi pun, ya kan, di hadapan kami, Pak Jokowi dan Budiari melakukan komunikasi via telepon, kami dengarkan bersama-sama, ya kan. Dan habis ini juga kami sudah bilang ke Pak Jokowi, Pak, habis ini kami akan melaporkan hasil kongres. Kebetulan saya ini kan ketua steering komite di kongres, ya kan. Jadi habis ini kami juga akan ke Pak Jokowi untuk melaporkan hasil kongres. Jadi jangan salah kemudian kita mendukung Pak Prabowo itu meninggalkan Pak Jokowi, tidak. Gitu loh, jadi tidak begitu. Tapi Bang Handoko, berarti kalau ditanya berarti Projo ini akan tegak lurusnya ke Pak Prabowo atau masih ke Pak Jokowi dong? Ya kan itu kalian masih mendekotomikan, ini bukan. Artinya satu kesatuan ya sebenarnya? Iya, ini kan memang kenapa saya sering kali bilang ya kan di piljuan pemerintahan Prabowo Gibran kan keberlanjutan, ya kan. Kemudian Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kekuatannya nyatu di Pilpres kemarin. Itu kan fakta politik. Nah sekarang janganlah kemudian narasi ini kemudian seolah-olah ini dua kutub yang berbeda. Tidak. Ini kan narasi-narasi yang berusaha menaruh Pak Jokowi sama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam dua kutub yang berhadapan. Kan nggak begitu padahal. Kira-kira Mbak Cindy. Nah, ya. Mas Adi, berarti Anda membaca sikap Projo ini bagaimana? Ini memang adalah satu kesatuan, akan tetap seiring seirama atau gimana? Rumit sebenarnya membaca sikap politik Projo ya. Betul bahwa mendukung Prabowo tanpa harus meninggalkan Pak Jokowi itu adalah rumus sustainability memang, karena memang Jokowi dan Prabowo Subianto adalah satu kesatuan koalisi dalam Pilpres 2024 hingga saat ini. Tapi kan publik tanpa henti bicara soal kenapa logo Projo itu menghilangkan foto siluet Pak Jokowi, dan Projo bukan pro Jokowi tapi pro rakyat ataupun pro masyarakat. Sesuatu yang baru muncul dalam Kongres Projo yang ketiga hari ini dan kemarin. Itulah yang sebenarnya menjadi kerumitan-kerumitan sendiri, karena namanya Projo itu adalah nama yang sangat identik dengan Jokowi 11-12. Makanya dulu waktu kita melihat logo Projo, ada tulisan Projo, di bawahnya ada fotonya Pak Jokowi, itu kan gegap gempita betul disambut oleh kawan-kawan keseluruhan yang ada di relawan Jokowi ya. Tapi pada hari ini kita mendengarkan itu kan seakan-akan secara perlahan bahwa Jokowi itu secara perlahan memang ingin ditinggalkan bekas dan langkah-langkah politiknya dan lebih mengarah kepada kekuasaan politik hari ini. Maka tidak mengherankan kalau kemudian publik itu berkesimpulan pada dua hal. Satu, memang ini adalah langkah politik yang berbeda dari Jokowi yang dilakukan oleh Projo. Yang kedua ya Projo harus berubah dong namanya, jangan Projo lagi tapi Probo. Karena Projo itu masih identik dengan presiden yang lama. Probo adalah presiden masa depan, hari ini berkuasa dan sangat mungkin akan menjadi presiden 2 periode karena akan maju kembali di 2029. Hal-hal semacam ini mesti clear disampaikan kepada publik, Bang Handoko. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya per hari ini publik punya satu keyakinan persis. Ini adalah langkah yang cukup tebal dari Projo, sinyal yang kuat betapa Projo sudah menganggap Pak Jokowi adalah presiden masa lalu, sudah dianggap tidak terlampau penting variabel-variabel politiknya, dan sudah mulai menjadi bagian dari kekuasaan politik hari ini. Kok hanya ingin menegaskan bahwa Projo mendukung penuh kekuatan politik, agenda-agenda politik Pak Prabowo, saya kira ini sudah tergambar kok dalam Pilpres 2024 yang lalu, karena Projo memang
Bung Prabowo dan Gibran. Dan kita juga tahu Pak Budi Ari adalah bagian dari salah satu menteri yang dulunya menjadi menteri koperasi sekalipun kemarin itu sempat direshuffle. Jadi bagi saya ini hanyalah semacam argumen untuk menutupi bagaimana Projo itu tidak dituduh meninggalkan Pak Jokowi dan lebih memilih kekuasaan hari ini. Oke, manuvernya juga masih kita nantikan nanti Bang Handoko. Terima kasih Bang Hendar Samarantoko, Bang Handoko dan juga Mas Adi Prayitno sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Kami masih akan kembali dengan informasi jelang sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur akan dilanjutkan Senin esok. Lalu siapa saja saksi yang akan dihadirkan? Kita akan bahas usai jeda. Cindy Permadi masih bersama Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, jelang sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur akan dilanjutkan Senin esok. Orang tua dan keluarga besar Prada Luki berharap semua saksi yang dihadirkan bisa bersaksi secara jujur sehingga kasus ini bisa terang benderang. Ibunda Prada Lukinamo, Sepriana Paulina Mirpe, menyatakan akan hadir di persidangan besok. Menurut Ibunda Prada Luki, keterangan pada sidang pekan lalu sudah bisa memberi titik terang pada kasus kematian anaknya, terutama kesaksian saksi kunci Prada Richard Bulan. Sebaliknya Ibunda Prada Luki kecewa dengan keterangan para terdakwa yang dinilainya banyak berbohong. Sepriana meyakini kematian putranya bukan hanya aksi penganiayaan spontanitas, namun ada unsur perencanaan. Saksi kunci Prada Richard, puji Tuhan, dia berkata dengan baik, benar, tegas, sesuai apa yang dialami dengan almarhum. Semuanya diungkapkan, saksi-saksi, tambahan, semuanya juga berkata dengan jujur. Tetapi yang Mama sesalkan dan sayangkan, para terdakwa itu banyak berbohong. Mama berharap pecat, hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup, pelaku utama itu hukuman mati, pemecatan hukuman mati. Perkembangan terkini jelang sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki akan disampaikan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman. Putu, selamat malam. Jadi agenda besok seperti apa, siapa saja saksi yang akan dihadirkan? Ya, selamat malam Cindy dan juga saudara. Rencananya pekan ini dari Senin sampai dengan Rabu ini merupakan tahap pembuktian di mana persidangan dari mendiang Prada Lukinamo ini akan kemudian mulai menguji baik itu keterangan saksi, ahli dan juga barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh auditor. Nah, rencananya pada Senin besok ini akan kembali begitu ya menggelar sidang untuk terdakwa atas nama Letda Infantri Ahmad Faisal yang merupakan komandan Kompi dari Prada Lukinamo yang sebelumnya ini juga sudah menjalani proses persidangan awal di mana dibacakan dakwaan begitu ya oleh auditor militer dan dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 131 dan juga 132 Undang-Undang Peradilan Militer, di mana dari pasal 131 dan juga 132 kalau kita lihat bunyinya ini berkaitan dengan pembiaran. Di pasal 131 ini disebutkan bahwa ada pembiaran bagi anak buahnya begitu ya melakukan tindak kekerasan, sementara di 132 ini membahas bagaimana kemudian sebagai komandan Kompi atau sebagai komandan pasukan ini membiarkan atau lalai kemudian membiarkan adanya tindak kekerasan yang kemudian berujung kepada tewasnya atau kematian dari Prada Lukinamo. Nah, besok rencananya ini ada satu saksi lagi di mana informasi sementara ini merupakan anggota TNI yang juga masih satu kantor yang sama, yakni di batalion yang sama. Tapi sampai dengan malam hari ini, Cindy dan juga saudara belum disampaikan kepada publik secara resmi apa perannya dan kemudian akan digali terkait dengan hal apa. Karena memang satu anggota TNI ini seharusnya sudah bersaksi sebelumnya di mana dalam perkara nomor 40 yang menyangkut Letda Ahmad Faisal ya, ini disampaikan bahwa Letda Infantri Ahmad Faisal ini disampaikan bahwa memang harusnya ada 7 saksi tapi 6 baru diperiksa dan besok akan diperiksa satu lagi, dan rencananya pada hari Selasa ibu angkat dari Prada Lukinamo ini juga akan dihadirkan sebagai saksi untuk 17 terdakwa. Jadi dari 22 terdakwa ini dipisah menjadi 3 perkara. Satu ini berdasarkan perannya masing-masing di mana ada komandannya di situ yakni Ahmad Faisal, kemudian 17 terdakwa dan nanti ada 4 terdakwa
terdakwa lainnya lagi di perkara yang berbeda. Jadi kita masih nantikan Sidi dan juga saudara apa yang kira-kira akan digali, tapi satu yang pasti keadilan ini ditunggu sekali oleh keluarga dari Prada Lukinamo supaya nanti terang benderang di proses persidangan. Sidi. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan Roy Ilman, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Raja Keraton Solo Pakubuwono ke-13 meninggal dunia di usia 77 tahun setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit sejak September 2025. Menurut kerabat Keraton Surakarta, Pakubuwono ke-13 memang telah cukup lama menjalani perawatan karena kondisi kesehatan yang menurun. Keraton Solo juga sudah memutuskan pemakaman akan dilakukan pada Rabu 5 November 2025 di Makam Raja Imogiri, Yogyakarta. Seiring persiapan upacara adat, pihak keraton mulai menyiapkan prosesi pemakaman, termasuk mengeluarkan kereta jenazah yang nantinya akan digunakan untuk mengantar perjalanan terakhir sang raja dalam prosesi kirap sebelum dimakamkan. Masyarakat juga diperbolehkan untuk melayat saat pemakaman nantinya. Upacaranya itu barang-barang yang harus mengiringi ngomong dulu, minum dulu. Terus siapa yang nanti ngampil itu tadi sudah saya koordinasikan, kita rapatkan dengan bebadan atau para pengageng dan wakil pengageng. Pemakaman sudah kita sepakati hari Rabu tanggal 5 kita upacara mulai jam 8 pagi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Sini Permadi, terima kasih, sampai jumpa.